Shalom untuk semua jemaat yang berada di sini, beribadah di sini, juga shalom kepada seluruh rekan-rekan jemaat, teman-teman yang beribadah melalui live streaming. God bless you too. Terima kasih Tuhan. Dan saya bersyukur rekan-rekan adalah orang-orang yang beribadah dengan setia kepada Tuhan, mengasihi Tuhan dan setia kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Saudara, tadi pagi pastor dalam perjalanan ibadah dan melayani di Warai, dan tiba-tiba baru masuk jalan tol, kira-kira sekitar 5 kiloan baru masuk jalan tol. Tahu-tahu kendaraan mulai pelan dan mulai dikasih tanda harus pelan-pelan, dan kemudian saya melihat dari kejauhan mungkin setengah kilo begitu, tiba-tiba ada asap yang naik, asap gelap sekali naik ke atas gitu saudara ya. Dan kemudian mobil-mobil semua stop, nggak bergerak kurang lebih 50 menit ya. Dan saya curiga karena asapnya itu seperti asap sesuatu yang terbakar saudara. Dan betul saja setelah kami melewati itu, ternyata betul ada accident dan satu truk yang terbakar, ban depannya terbakar sehingga asapnya luar biasa. Kemudian juga bagian depannya terbakar. Jadi keadaan yang sangat tidak mudah, ada kecelakaan saudara. Dan saya lihat mobil mulai berjalan dan terasa orang-orang mau bergesa-gesa ya. Mau bergesa-gesa karena nunggu 50 menit, mungkin ada yang mulai sebagian kesal dan sebagainya ya. Saya pikir waduh, saya enggak tahu kapan bisa selesainya, yang pasti akan telat, dan semua stop. Kemudian saya teks kepada Pastor Noki, saya bilang, Bro Noki, di sini saya ada di jalan tol, ada accident di depan dan mungkin bakal telat, dan memang telat saudara. Nah setelah itu apa yang saya lakukan, udah sambil nunggu jalan terbuka, saya dengerin praise and worship di mobil, menikmati Tuhan. Sometime dalam hidup ini kita tidak tahu mesti mau ngapain, tidak bisa bergerak, keadaan di jalan tol mau gimana, nggak bisa apa-apa lagi saudara. Ya udah, daripada marah-marah, daripada kesel, nomor satu saya doain Tuhan, saya berdoa. Saya enggak tahu apa yang terjadi, saya berdoa supaya kalau ada yang accident ini jangan sampai ada yang mati. Kalau terluka Tuhan cepat sembuhkan, Tuhan tolong semua. Ya habis itu ya saya sembah Tuhan, puji Tuhan di dalam mobil itu. Karena ada hal-hal dalam dunia ini kita tidak ngerti saudara. Daripada kita marah-marah malah tambah stres, belajar untuk bersyukur kepada Tuhan. Just menikmati momen 50 menit itu saudara ya. Di dalam mobil tidak ada mobil yang bergerak satupun ya. Karena memang menunggu mobil yang terjadi itu sudah dibereskan ya. Jadi kita semua sama-sama. Nah, tema bulan ini adalah at peace. Mengalami damai sejahtera. Bahkan di tengah-tengah kehidupan yang tidak mudah, kesulitan, tantangan yang ada, kita tetap bisa mengalami damai, saudara. Karena yang beserta kita Immanuel, dia juga adalah Yesus yang mempunyai titel Yahweh Shalom, Raja Damai. Kalau kita menyadari Immanuel, Allah beserta kita, artinya damai sejahteranya pun seharusnya ada beserta kita. Haleluya. Di tengah-tengah tantangan yang bisa ada saudara.
kita seharusnya bisa tetap mengalami damai sejahtera, be at peace, ada damai. Saudara, minggu lalu saya menyebut bahwa Tuhan Yesus memberi damai. Dia berkata di dalam kitab Yohanes, aku berikan kepadamu damai sejahtera, bukan yang diberikan di dalam dunia ini. Tuhan Yesus memberikan damai sejahtera. Tapi kenapa orang Kristen juga banyak yang stres? Kita istilah zaman sekarang dengan istilah mental health, ya, kesehatan mental sudah menjadi ungkapan sehari-hari. Kita juga sering dengar saya stres. Oh, saya banyak beban ini. Yes, kehidupan ini memang tidak mudah. Yesus memberikan damai sejahtera. Tetapi ada bagian dari orang percaya untuk mengejar dan mendapatkan damai itu. Hari ini saya berbicara tentang pursuing peace. Mengejar, mengusahakan, mendapatkan damai sejahtera itu. Yes, Yesus memberikan damainya kepada kita. Tapi sebagai orang percaya ada perintah untuk mengusahakan, mengejar, mendapatkannya. Kita lihat ayat-ayat di dalam firman Tuhan yang di dalam kita melihat di sini. Kita baca bersama-sama ya. Mazmur 34 ayat 15. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya. Yang berikut. I think kita make mistake ini. Seharusnya di dalam Mazmur 35 ayat 14 itu ada ayat 15 ada perkataan kejarlah damai sejahtera. Bisa diperbaiki lagi dilihat ya di Mazmur 34 kalau bahasa Indonesia Alkitab Indonesia ayat 15, kalau Alkitab bahasa Inggris ayat 14. Ya. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Carilah apa saudara? Perdamaian dan berusahalah mendapatkannya. Ada perintah firman Tuhan untuk kita ini cari perdamaian itu. Cari damai sejahtera. Seek peace. Dan berusahalah mendapatkannya dan berusahalah untuk mendapatkan damai itu saudara. Tuhan Yesus memberikan damainya, tetapi ada bagian dari orang percaya untuk mencari damai sejahtera itu dan mendapatkan, mengusahakan damai sejahtera itu. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 13. Kita lihat. 1 Tesalonika. Dan supaya kamu sungguh-sungguh menjunjung ayat 13, 1 Tesalonika 5 ayat 13. Dan supaya kamu sungguh-sungguh menjunjung mereka dalam kasih karena pekerjaan mereka, hiduplah selalu dalam damai seorang dengan yang lain. Kita harus berusaha untuk hidup damai. Ada usaha yang dilakukan. Roma pasal 12 ayat 18. Roma 12 ayat 18. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam damai sejahtera, dalam perdamaian dengan semua orang. If it is possible, as far as it depends on you, live at peace with everyone. Tuhan memerintahkan ada satu usaha untuk kita hidup dalam damai sejahtera. 2 Timotius pasal 2 ayat 22. 2. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Sebab itu jauhilah nafsu orang muda. Kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan
dengan hati yang murni. Kita melihat ada kembali tulisan kejar. Salah satunya kejar damai sejahtera itu. Kejar damai. Pursuing peace. Mengusahakannya, mengejarnya, mendapatkannya. Dan hidup dalam damai sejahtera juga terhadap satu sama lain. Tapi tadi saya bilang bahwa orang Kristen pun, orang yang disebut Kristen, orang percaya bisa mengalami khawatir. Bahkan cukup banyak orang-orang Kristen mengalami mental health. Bahkan sampai ada, walaupun tidak banyak jumlahnya, thank God, puji Tuhan, bersyukur. Tetapi ada juga sampai orang Kristen yang dalam keputusasaannya, di dalam kekhawatirannya luar biasa, kesehatan mental yang menekan dia sampai akhirnya bunuh diri. Ada, saudara. Berapa tahun yang lalu ada anak seorang hamba Tuhan yang bahkan bunuh diri, saudara. Ini anak hamba Tuhan, dibesarkan di keluarga Kristen karena tekanan mental yang luar biasa. Kekhawatiran, stres, keuangan masa depan, bisa stres juga mau nikah. Ini kalau saudara sudah pacaran berapa tahun dan sudah merencanakan mendekati masa untuk menikah, semakin dekat hati-hati bisa stres. Juga stres, mau nikah tidak berani, mau nikah khawatir gimana. Bisa stres karena urusan sekolah anak. Stres karena khawatir pergaulan anak. Stres mencari kerja. Juga bisa mengalami stres, khawatir, berpikir mau buka bisnis. Stres juga kalau mengalami sakit, saudara. Juga bagi orang yang berumur bisa stres menghadapi masa-masa tua. Sekarang ini hati-hati, di Indonesia khususnya akan banyak tambah stres. Karena mikirin pemilu, saudara ya. Tambah stres. Stres itu, rasa khawatir, stres itu nyata, saudara. Ya. Bahkan ada orang-orang, kadang-kadang kita juga tidak mengetahui bagaimana menghadapi stres, menghadapi khawatir itu. Terkadang kita tidak dapat mengidentifikasi alasan khusus kenapa kita khawatir. Tapi rasa khawatir itu nyata, ada di situ. Nah, kita mau belajar bagaimana di dalam pursuing peace, mengejar, mengusahakan, mendapatkan damai itu dan hidup dengan damai sejahtera. Kita akan baca di dalam nats firman Tuhan Filipi pasal 4. Filipi pasal 4. Filipi pasal 4. Dari ayat 6 dan 7, dua ayat ini sebagai dasar daripada nats hari ini. Kita baca bersama-sama. Filipi pasal 4 ayat 6 dan 7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ayat 7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ini adalah tulisan daripada Rasul Paulus yang mengatakan janganlah kamu khawatir, janganlah kita khawatir tentang apapun juga. Jangan khawatir tentang apapun juga. Mungkin kita berpikir, Rasul Paulus sih gampang. Gampang aja nulis begitu. Janganlah hendaknya khawatir tentang apapun juga. Dia kan single, Rasul Paulus itu. Dia kan tidak married. Dia nggak punya anak.
Dia hanya ngurus diri sendiri. Gampang ngomong aja. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Saudara, Rasul Paulus ini menuliskan bukan dari orang yang posisinya enak-enak. Tetapi dia dalam posisi sebagai seorang tahanan. Di dalam Alkitab ada 4 surat. Yaitu surat Kolose, surat Efesus, surat Filemon, dan surat Filipi atau kitab Filipi. 4 surat, 4 kitab yang ditulis oleh Paulus ketika dia dalam masa tahanan. Jadi dia menulis bukan dari tempat yang nyaman, dari coffee shop, dari tempat yang wow ada ilham nulis begitu saja. Tetapi dia berada di dalam keadaan yang sulit sebagai seorang tahanan. Saudara, seorang tahanan itu tidak ada masa depan. Seorang tahanan itu apalagi zaman dulu setiap saat bisa dapat dibunuh. Setiap saat bisa mengalami berbagai penderitaan dan kesulitan-kesulitan lainnya. Itu sebagai seorang tahanan. Tetapi pada waktu dia menuliskan tentang Filipi yang kita baca tadi, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Paulus ini sedang memberi tahukan kepada kita bagaimana dia sendiri bisa mengatasi berbagai tantangan dan kesulitan hidup sebagai seorang tahanan. Bagaimana Paulus melewati masa-masa kehidupan yang tidak mudah sebagai seorang tahanan dengan tetap damai sejahtera walau ia menjadi seorang tahanan. Dan juga lewat tulisannya Paulus mau menolong dan mengajarkan kita ini sekarang untuk kita mengalami damai sejahtera sekalipun kita harus melewati berbagai tantangan dan kesulitan hidup. Amin. Firman Tuhan yang kita baca tadi di dalam Nats pasal 4 Filipi ayat 6 dan 7. Kita akan belajar 2 pokok utama di dalam pernyataan di ayat 6 ini supaya kita boleh mengalami damai sejahtera. Kita boleh mengalami at peace bahkan ketika melewati tantangan dan kesulitan hidup. Kalau semuanya gampang kita bisa tenang, rileks hidup. Tetapi yang tidak mudah kan ketika keadaan hidup ternyata sulit. Tantangan ada luar biasa membuat kita stres. Gimana caranya di dalam keadaan yang stres kita tetap bisa damai. Ini penting saudara. Satu dari pernyataan di ayat 6 tadi. Janganlah kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Yang pertama, kita belajar untuk mengalami damai sejahtera di tengah-tengah keadaan yang tekanan yang luar biasa, yaitu apapun yang kita rasakan. Termasuk khawatir kita, apapun itu, nyatakan dalam doa. Nyatakan dalam doa. Apa yang Paulus lakukan di sini dengan maksud, ini adalah kesaksianku. Bagaimana daripada cemas dan khawatir, sebagai seorang tahanan, aku berdoa dalam segala hal. Paulus menekankan kebutuhan besar untuk kita bawa dalam doa segala hal itu kepada Allah. Artinya dalam segala situasi hidup, dalam segala keadaan, sehubungan dengan apapun yang mungkin membuat kita berada dalam stres, dalam khawatir, kita harus menyampaikannya kepada Tuhan di dalam doa dan permohonan. Sampaikan.
Jangan dikit-dikit kalau saudara kesel, stres, bingung, langsung itu update status. Nanti malah jadi masalah, menciptakan stres yang baru. Kalau nanti orang komentar salah paham, Anda kesel, Anda kecewa, tadinya hubungan baik jadi ribut. Biasakan dalam kehidupan kita stres, bingung luar biasa, jangan update state. Jangan update status kita, tapi update doa kita. Doa. Nyatakan dalam segala keinginanmu, situasi hidupmu kepada Allah dalam doa dan permohonan. Angkat doa. Tidak ada yang terlalu kecil untuk Tuhan. Tidak peduli kepada kita. Tidak ada yang terlalu kecil. Dan tidak ada yang terlalu besar untuk Dia tangani. Tuhan itu Anda bisa ngomong yang situasi yang dianggap kecil maupun yang besar, Dia Tuhan yang peduli, saudara. Prinsip yang sama di dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 7. 1 Petrus pasal 5 ayat 7 berkata, serahkanlah semua kecemasanmu. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, kepada Tuhan. Sebab Dia memperhatikanmu. Tuhan itu peduli. Tuhan itu memperhatikan kehidupan kita, saudara. Rasul Paulus juga dengan konsisten mendorong orang Kristen ini untuk berdoa dalam segala hal. Berdoa, saudara. Bahkan di dalam masa kita khawatir, kita stres, tetap ambil waktu untuk berdoa. Kolose pasal 4 ayat 2, Kolose pasal 4 ayat 2 tertuliskan, bertekunlah dalam doa. Bertekun dalam doa. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 17, 1 Tesalonika pasal 5 ayat 17 ada pernyataan tetaplah berdoa. Jadi penting, saudara. Justru dalam keadaan kita stres, bingung luar biasa, tertekan, pastikan kita ini berdoa. Bangun hubungan dengan Tuhan dengan doa. Nyatakanlah segala keinginanmu, nyatakan apapun khawatirmu kepada Tuhan dengan permohonan. Berdoa, berkomunikasi dengan Tuhan. Bangun hubungan terus dengan Tuhan. Saudara, ada dua hal yang penting di dalam doa ini, yaitu belajar untuk berdoa. Sekarang ini kalau kehidupan saudara dan saya baik-baik saja, saya berharap kehidupan saudara, kehidupan kita baik-baik saja. Puji syukur. Artinya Tuhan mau kita ini membangun kehidupan berdoa. Belajar berdoa. Pakai ayat-ayat firman Tuhan untuk berdoa. Kalau saudara tidak tahu atau tidak ngerti berdoa, pakai ayat-ayat berdoa. Di dalam firman Tuhan pakai ayat-ayat. Gimana sih pastor? Berdoa memakai ayat. Contoh saudara. Ini ayat yang sering kita dengar, Mazmur 23. Mazmur 23 itu bisa menjadi doa saudara menghadap Tuhan. Katakan menurut ayat itu, baca ayat itu dengan sikap doa, Tuhan adalah gembalaku, maka aku tidak akan kekurangan. Biasanya kalau kita khawatir, stres, kita kan kekurangan saudara. Ada yang kurang. Yang kurang itu disebut, Tuhan adalah gembalaku, maka aku tidak akan kekurangan. Kalau stres mencari jodoh belum dapat, aku tidak kekurangan pasangan hidup. Ada yang mengamini, haleluya. Saya berharap yang mengamini masih single. Jadi benar. Tidak kekurangan. Kalau saudara mungkin rasa kita sakit hati.
Tuhan, Engkau adalah gembalaku, aku tidak kekurangan damai sejahtera. Pakai ayat-ayat itu untuk berdoa, saudara. Banyak, bahkan seluruh Alkitab kita bisa memakainya sebagai bagian kita berdoa. Kadang-kadang saudara ngomong sama Tuhan itu sederhana. Dia ini Bapak kita, dia tahu dalam kita. Kadang-kadang saudara dalam keadaan saya duduk aja, Tuhan, gua stres ini Tuhan. Ini gimana? Ngomong saudara sama Tuhan. Tadi saya bilang kalau kehidupan kita sekarang dalam keadaan baik-baik, puji Tuhan. Ini artinya terus bangun kehidupan doa karena kita tidak tahu kapan datangnya kesulitan hidup yang membuat kita stres luar biasa, membuat kita khawatir luar biasa. Bangun kehidupan doa itu sehingga pada waktu kita harus menghadapi itu kita tahu kita bisa percaya kepada firman Tuhan bahwa di dalam khawatir kita, stres kita tidak ada damai sejahtera. Kita bawa segala apa yang ada dalam hati kita, keinginan kita dalam doa dan permohonan kepada Tuhan. Ada seorang yang bernama Edwin Harvey. Edwin Harvey, dia berkata dalam bahasa Inggris, nanti diterjemahkan, a day without prayer is a day without blessing. And a life without prayer is a life without power. Sehari tanpa doa adalah sehari tanpa berkat. Dan sebuah kehidupan tanpa doa adalah kehidupan tanpa kekuatan. Bangun kehidupan doa. Itu adalah basic untuk kita ini mengalami dan mengusahakan damai sejahtera dalam kehidupan kita. Yang berikut di ayat yang sama, ayat 6, kita lihat kembali, ayat 6 Filipi, kita baca ulang, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan. Tadi kita sudah mention, kita sudah sebut sedikit tentang basic dalam segala apapun, kita harus mengangkat doa kepada Tuhan dan dengan permohonan. Dengan ucapan syukur. Yang kedua, bangun kehidupan bersyukur. Bersyukur. Saudara ya. Paulus di dalam ayat 6 ini mendorong kita untuk tadi membangun kehidupan doa, juga kehidupan dengan sikap bersyukur. Walau keadaan belum berubah. Saya tekankan ini. Paulus mengajarkan kita untuk tetap bersyukur walau keadaan belum berubah. Kan pada waktu Rasul Paulus menuliskan surat ini. Surat Filipi. Keadaannya masih belum berubah. Dia seorang tahanan. Tidak ada yang berubah dari dia. Tapi dia berkata, apapun yang kita khawatirkan, kehidupan kita angkat itu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Saya percaya dia memberitahu kita, walaupun keadaanku sebagai seorang tahanan belum berubah, aku tidak ngerti masa depanku, aku tidak ngerti apapun, aku tetap bersyukur. Bersyukur. Jadi yang kedua, untuk mengalami damai sejahtera dalam hidup kita ini, bangun kehidupan juga dengan bersyukur. Membangun kehidupan berdoa harus disertai membangun sikap hidup bersyukur. Satu ayat itu digabungkan, saudara. Ayat 6, jangan khawatir, segala hal yang menjadi kekhawatiran kita, keinginan kita, angkat kepada Tuhan dalam doa dengan ucapan syukur. Membangun kehidupan berdoa
harus disertai membangun sikap hidup bersyukur. Ini penting saudara. Dan prinsip yang sama berdoa dan bersyukur ini selalu menjadi ajaran daripada Rasul Paulus. Kita melihat di dalam 1 Tesalonika. Tadi kita sudah baca ayat 17. Ada perkataan, tetaplah berdoa. Tetapi bukan kebetulan ayat 18. Firman Tuhan mengatakan 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah hal yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi kita melihat tetap berdoa kemudian mengucap syukur. Di Filipi angkat segala khawatir kita, keinginan kita kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jadi selalu prinsip Alkitab doa dan ucapan syukur berjalan bersama. Jangan terpisah. Haleluya. Penting sekali saudara. Dua-duanya penting. Bangun kehidupan kita dengan doa. Tapi juga bangun sikap hidup bersyukur. Ada seorang, ini kesaksian hidup dari seorang ahli Alkitab dalam bahasa Inggris. Alkitab bahasa Inggris yang terkenal. Mungkin saudara pernah dengar. Bernama Matthew Henry. Kalau saudara pernah membuka komentari Alkitab, biasanya banyak sekali orang mencari komentari dari seorang hamba Tuhan bernama Matthew Henry. Dan di dalam satu catatan biografi hidupnya, catatan pribadinya, dia pernah satu hari diserang oleh pencuri. Dan dompetnya dirampas, diancam, ditodong. Ya, kemudian dompetnya dirampas, saudara. Dan kejadian itu dia tuangkan, dia tuliskan di dalam satu buku perenungan. Ya, dia menuliskan buku harian, kira-kira gitu. Dan dia tulis begini, saudara. Setelah kejadian pada hari dia diserang, diancam dan dirampas, dirampok dompetnya. Ketika dia balik rumah dia tulis gini tulisannya. Biarlah saya bersyukur. Habis dirampok dia tetap bersyukur. Kenapa saudara? Biarlah saya bersyukur. Pertama, saya belum pernah dirampok sebelumnya. Jadi dia bersyukur yang pertama karena kejadian tadi pagi itu, tadi siang itu adalah kejadian yang pertama kali dalam hidupnya. Padahal dia sudah kemana-mana belum pernah dirampok. Sekali itu aja. Haleluya. Dia bersyukur. Yang kedua. Dia bersyukur apa? Karena ditulis saya bersyukur. Biarlah saya bersyukur. Yang kedua. Meskipun mereka perampok itu mengambil dompet saya. Mereka tidak mengambil nyawa saya. Puji syukur. Cuma duit yang hilang. Tidak nyawaku. Haleluya. Ya. Dia bersyukur. Yang ketiga dia ngomong begini, meskipun mereka mengambil semua milik saya, ternyata itu pun dompetnya di dalam uangnya masih tidak terlalu banyak. Jadi oke lah diambil. Masih ada di rumahku. Dia bersyukur. Yang keempat, dia bersyukur gini, biarlah saya bersyukur karena saya yang dirampok dan bukan saya yang merampok. Haleluya. Dia bilang, haleluya aku bersyukur. Aku dirampok. Bukan aku yang merampok. Saya renungkan ini, wow. Ini memang luar biasa. Orang yang hidup dengan dekat dengan Tuhan, dengan selalu bersyukur, dia boleh melihat kejadian buruknya. Kejadian stresnya, kejadian yang seharusnya mengecewakan. Tetapi menjadi bagian dia tetap bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Doa dan ucapan syukur, berterima kasih kepada Tuhan dalam segala hal, baik yang dianggap baik ataupun kejadian yang buruk, adalah sebuah ungkapan iman.
Suara dari seorang yang memiliki kepercayaan dan keyakinan pada Tuhan Yesus dan firman-Nya. Bahkan sebelum seorang dapat melihat jawaban doa. Ucapan syukur kita itu menjaga kita dalam iman dan berada di posisi untuk melihat doa-doa kita dijawab. Haleluya. Saat kita konsisten mengucap syukur, damai sejahtera akan memenuhi diri kita. Kembali ke ayat pasal 4 Filipi ayat 6 tadi. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah segala keinginanmu dengan kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ayat 7, damai sejahtera Allah melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Membangun kehidupan berdoa yang disertai membangun sikap hidup bersyukur itu akan menimbulkan damai sejahtera di dalam hati kita dan di dalam pikiran kita. Damai sejahtera itu memelihara. Damai sejahtera dari Allah itu menjaga hati dan pikiran kita untuk tetap berada dalam iman pada Tuhan Yesus dan pada firman-Nya. Amin, saudara. Hidup bersama Tuhan bukanlah bebas dari kesulitan, tetapi ada damai sejahtera Allah di tengah kesulitan kita ketika kita membangun kehidupan berdoa dan disertai dengan syukur. By the grace of God kita mau melakukan. Amin, saudara. Kita mau melakukan karena disitulah kita pursuing, kita berusaha, kita mengejar damai sejahtera itu. Kita mengusahakan mendapatkan damai sejahtera itu supaya kita juga hidup dengan damai sejahtera dengan sekeliling kita, dengan keadaan hidup kita walaupun sekeliling kita belum berubah. Sama seperti Rasul Paulus, walaupun sebagai seorang tahanan dia memberitahu kepada kita bahwa di tengah-tengah kehidupan yang tidak pasti, tidak ada masa depan dan bahkan rasanya setiap hari bisa dibunuh sebagai seorang tahanan, apalagi zaman itu, tetapi dia tidak pernah kekurangan damai sejahtera. Dia tidak pernah stres karena setiap keadaan yang dihadapi dia selalu mengangkat dalam doa dan hidupnya disertai dengan rasa syukur. Saudara dan saya, Tuhan mengajarkan melalui seorang yang dalam keadaan begitu, yaitu Rasul Paulus. Bukan seorang yang sedang lagi berjaya, lagi enak-enak hidupnya. Tetapi dia bisa memberikan satu nasihat yang luar biasa untuk kita mengalami damai sejahtera justru dari penjara. Keadaan yang sulit. Saudara, kalau kita boleh bangun kehidupan doa dan juga dengan sikap hidup yang bersyukur. Bahkan ketika Anda berada di dalam tantangan hidup, Anda tetap bisa memberikan nasihat kepada orang. Anda tetap bisa memberikan pengaruh kepada orang. Sehingga orang bisa melihat engkau berbeda. Kenapa engkau ada di tengah-tengah kesulitan hidup, engkau tetap damai. Haleluya. Praise God, Tuhan mau kehidupan kita seperti tadi kita nyanyikan, ada bagian yang dinyanyikan bahwa hidup kita itu membawa kemuliaan bagi Dia. Kesulitan, tantangan, masalah hidup bisa Tuhan pakai membawa kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Mari kita bangkit bersama. Haleluya. Haleluya. Tuhan, kami bersyukur melalui firman yang kami dengar hari ini. Nasihat dari Rasul Paulus, seorang yang berada di dalam tahanan, berada di dalam masa sebagai tawanan, tetapi dia
diberikan kepercayaan untuk menuliskan firman Tuhan yang membawakan damai sejahtera. Bagaimana memperoleh damai di tengah-tengah tekanan yang tidak mudah, di tengah-tengah ketidakpastian hidup. Terima kasih Tuhan, kami dengar firman-Mu. Dalam segala apapun, situasi apapun, bahkan dalam kekhawatiran kami, apapun itu. Bahkan mungkin kadang-kadang khawatir yang kami tidak ngerti dasarnya apa. Kami boleh mengangkat situasi apapun kepada Allah dalam doa dan permohonan. Dengan disertai ucapan syukur, sikap hidup bersyukur. Dan firman-Mu mengajar melalui tulisan di Filipi dari hamba-Mu yang masa depannya tidak pasti, tapi dia memberikan satu pengaruh dan berkata di situ ada damai sejahtera Allah yang memelihara hati dan pikiran. Tuhan tolong kami. Kami mau hati kami, pikiran kami terpelihara. Kalaupun keadaan hidup tidak berubah atau belum berubah, tapi kami mau hati kami dan pikiran kami tetap terjaga dalam damai sejahtera. Sehingga kami boleh terlindung dari stres apapun yang bisa timbul. Tuhan tolong kami. Dan kalau kehidupan kami saat ini semua dalam keadaan baik, kami juga bersyukur Tuhan. Ini artinya Tuhan berikan kami kesempatan untuk boleh membangun kehidupan berdoa. Untuk boleh membangun sikap hidup bersyukur. Dan kami mau untuk terus dan tetap membangun kehidupan doa dan mengucap syukur dalam segala sesuatu, segala hal, segala keadaan kepada Allah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami terima firman-Mu dengan lemah lembut. Tuhan yang memberikan kami damai sejahtera. Tetapi ada bagian-bagian yang kami juga harus lakukan. Untuk kami tetap memperoleh damai yang menjaga hati dan pikiran kami dengan doa dan ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.